Shalom Bapak Ibu Saudara sekasih yang dalam kasih oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian Happy Sword Family. Seperti biasa mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu melalui renungan hari ini. Biar kiranya firman-Mu yang kami dengar pada hari ini Tuhan boleh merema di dalam hati kami dan mengubahkan kami sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini adalah Stone Heart Syndrome atau sindrom jantung batu. Sindrom jantung batu adalah, ini secara medisnya ya, kontraktur iskemik global pada jantung yang menyebabkan pengerasan miokardium dan hilangnya volume intrakavitari. Nah itu secara medisnya saya nggak mengerti, tapi kalau secara umumnya serangan jantung batu ini atau sindrom jantung batu ini bisa terjadi pada saat seseorang yang sedang melakukan operasi bypass jantung. Jadi serangannya itu tiba-tiba mendadak dan jantungnya itu bisa tiba-tiba mengeras seperti batu, karena itu dikatakan stone heart syndrome. Kondisi ini jarang terjadi namun akibatnya bisa fatal. Nah, sindrom stone heart ini pertama kali dijelaskan oleh seorang yang bernama Denton Cooley pada tahun 1972, dan sindrom jantung batu ini diamati sebagai salah satu bentuk komplikasi yang terjadi selama operasi, terutama dalam operasi bypass jantung. Secara fisik atau tubuh, stone heart syndrome ini walaupun jarang terjadi sangat berbahaya karena menyebabkan kematian. Jika stone heart pada tubuh ini atau fisik jasmani kita ini saja sudah berbahaya, lalu bagaimana dengan jiwa kita? Ingat, di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, perasaan. Dan stone heart syndrome ini dapat menyerang perasaan atau hati kita. Stone heart syndrome yang menyerang kita itu melalui perasaan yang terkesakiti atau kekecewaan atau merasa diabaikan. Perasaan ini tidak hanya sekali dua kali saja, tetapi terjadi terus-menerus. Semakin lama rasa kecewa itu akan semakin besar sehingga mematikan perasaan positif yang ada di dalam hati kita. Stone heart syndrome ini dapat membuat seseorang yang tadinya memiliki hati yang hangat, ramah, memiliki pikiran yang positif, bisa menjadi seorang yang berubah menjadi dingin, acuh tak acuh, tidak peduli pada orang lain, egois atau hanya mementingkan sendiri saja, bersikap mengasihani diri sendiri. Merasa hanya dirinya saja yang paling tersakiti, paling dikecewakan, tanpa mau memandang suatu persoalan dari sudut pandang orang lain. Bila seseorang terkena stone heart syndrome ini, maka dia akan menutup telinga dari segala nasihat orang lain, termasuk juga dari segala pengajaran yang benar, apalagi dari firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di Zakaria 7 ayat 12, ini yang dalam perjanjian lama, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Sedangkan di perjanjian baru dikatakan oleh Roma 2 ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jika stone heart syndrome ini akan membuat seseorang semakin jauh dan semakin jauh lagi dari Tuhan, pada akhirnya orang itu akan menutup mata dan hatinya dari segala pengajaran firman Tuhan yang benar dan pada akhirnya akan menjadi murtad. Yeremia 2 ayat 19 mengatakan kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang yang sudah berbalik daripada Tuhan, yang meninggalkan kasih yang mula-mula, yang menolak Tuhan, dan itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita masing-masing berada dalam pertandingan iman. Selama kita melakukan pertandingan iman ini akan banyak tantangan dan rintangan yang mencoba membuat kita mundur dari Tuhan. Mari kita menguatkan tangan kita yang lemah lesu dan menguatkan lutut kita yang goyah, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 35 ayat 3 dan Ibrani 12 ayat 12.
Jangan pernah mau ditipu oleh tipu daya iblis yang selalu mencoba dengan segala cara berusaha menjauhkan kita dari kasih karunia Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan pernah mau membiarkan keselamatan yang sudah kita terima melalui pengorbanan Kristus di kayu salib menjadi hilang dan membuat kita terpisah dari Kristus untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Jika saat ini Anda mulai merasa kecewa terhadap seseorang, entah itu anggota keluarga, teman, rekan pengerja, sesama jemaat, Bapak Ibu Gembala mungkin, atau malah yang lebih parah, kecewa kepada Tuhan, segera lawan semua itu. Karena ini adalah tanda-tanda awal dari Stoneheart Syndrome. Manusia pasti mengecewakan, bahkan orang yang terdekat sekalipun. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita, yaitu Kristus, karena Dia adalah Allah kita yang penuh kasih dan Ia sendirilah kasih itu, dan Dia juga adalah Allah yang adil. Mari datang pada Tuhan Yesus saat ini. Ceritakan semua kekecewaanmu pada Tuhan. Ia Allah yang mengerti kita. Dia tahu setiap tetes mata kita, air mata kita, bahkan menampungnya di dalam kirbatnya. Datang hanya pada Tuhan. Kalau pada masa perjanjian lama, Tuhan Allah mengeraskan hati Firaun untuk menunjukkan kemuliaan dan kebesaran namanya di hadapan bangsa Israel. Ia yang juga dapat mengeraskan. Ia juga yang dapat melembutkan dan mengubahkan hati kita. Seperti yang dikatakan dalam Yeskiel 11 ayat 19, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Maukah saudara menyingkirkan Stoneheart Syndrome ini? Pilihan hanya ada pada saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau melawan Stoneheart Syndrome ini Tuhan. Kami tidak mau hati kami menjadi keras sehingga kami dibutakan oleh apapun juga, terlebih lagi telinga kami ditulikan dari segala nasihat orang, terlebih lagi dari pengajaran firman-Mu. Kami menolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, jika masih ada orang-orang yang mulai merasa dia mendapatkan serangan Stoneheart Syndrome ini, mari Tuhan, Kau lembutkan hati mereka, Kau hancurkan kekerasan hati mereka Tuhan. Ubahkan hati mereka Tuhan, berikan hati yang baru sesuai dengan janji-Mu di dalam firman-Mu. Hanya Engkau yang sanggup mengubah mereka Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami akan menjadi manusia yang baru, manusia di dalam Engkau Tuhan, dan kami akan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan pernah anggap remeh Stoneheart Syndrome ini, karena selain dapat mematikan secara fisik, juga dapat mematikan secara roh. Dan ingat, serangannya terjadi dengan tiba-tiba. Karena itu, ikutilah nasihat yang bijak dari Amsal 4 ayat 23 ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.